Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-14. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa saumi ramadana wa ita'iz zakati wa hajjil baiti. Dibangun Islam atas 5 dasar. Yang pertama yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan haji atau berkunjung ke Baitullah jika mampu. Kemarin pengkajian kita tentang martabat 7, dan apabila sampai kepada martabat 7 ini maka selesai bab keimanan dan masuk kepada bab Islam. Selesai daripada ketuhanan, masuk kepada syariat. Jadi hari ini kita mengenai Islam. Kemarin kan ada 3 ilmu yang fardu ain: ma'rifat, fikih, dan tasawuf. Iman, Islam, ihsan. Nah, jadi hari ini bab kita tentang Islam, yaitu yang 5 perkara itu tadi. Jadi dari yang 5 itu yang pertama adalah syahadat. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang bab syahadat, tentang kesaksian. Syahadat itu kalau diartikan itu artinya kesaksian. Jadi ada kesaksian itu dengan lisan, ada dengan hati, ada dengan ruh, ada dengan nur, ada dengan zat. Kalau kedudukannya itu ada secara syariat, tarikat, kedudukan ilmunya hakikat, ma'rifat, dan sir. Jasad, hati, ruh, nur, zat. Kalau terkait syahadat itu baca, arti, makna, mafhum, pakai. Zat itu nanti pada pemakaian keseharian. Jadi syahadat itu sampai ke pemakaian keseharian. Syahadat artinya saksi sebelum maksudnya sebelum kita merumus bab syahadat ini, saya mau bercerita dulu. Di cerita ini nanti ada iktibar yang bisa kita ambil untuk menguatkan pengkajian kita, supaya kita jangan hanya terhenti di syahadat bacaan. Dikisahkan ada seorang tuan guru yang beliau itu adalah seorang pimpinan pondok daripada sebuah pesantren. Beliau ada memelihara burung beo. Burung beo yang bisa diajari untuk berbicara. Si tuan guru beliau mengajari burung beo beliau mengajarkan 2 kalimah syahadat atau kalimah syahadat yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau mengajarkan itu kepada burung beliau.
Hari-hari beliau mengajarkan telaten, dan pada akhirnya ringkas kisah, burung beliau itu bisa membaca syahadat yang mirip dengan manusia, namun burung tidak bisa fasih di dalam hal makhraj huruf, di dalam hal keluar huruf, tidak bisa seperti lisan Arab atau lisan orang yang fasih. Mungkin bunyinya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biasanya begitu kalau burung bio itu suaranya agak beda juga dari kita manusia. Namun itu sudah sesuatu yang luar biasa, dan ini membuat gembira uh, si tuan guru karena sudah berhasil mengajarkan burung beliau membaca syahadat. Pada ketika beliau mendatangi burung beliau, langsung burung beliau mengucap syahadat. Pada ketika beliau lewat di depan burung beliau, langsung burung beliau mengucap syahadat. Pada ketika beliau begini, apa itu namanya? Burung beliau mengucap syahadat. Pada ketika ada orang lewat, burung beliau membaca syahadat, mengucap syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Sampai hari-hari di halaman rumah tuan guru bertabur dengan kalimah syahadat daripada si burung beo. Ringkas cerita, pada suatu hari burung beo beliau sakit. Yang namanya makhluk pasti akan ada masa ini, tetapi bisa juga langsung meninggal. Kemudian beliau membawa ke dinas peternakan untuk diobati. Namun sakitnya tidak kunjung sembuh. Manusia hanya bisa berencana, tetapi keinginan Tuhan juga yang menentukannya. Kullu nafsin zaikatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semesta sekalian alam binasa terkecuali zat Allah yang kekal abadi, tidak mengalami kefanaan, tidak mengalami kematian. Pada suatu subuh, pada ketika tuan guru keluar rumah, melihat burung beliau tidak ada berjengger di tempatnya. Kemudian beliau ambil burung itu, terjatuh dari tempat jenggernya dan napasnya terhengal-hengal. Ini cerita yang saya bikin-bikin. Kemudian dielus-elus beliau dan akhirnya meninggal dunia, mati, meninggalkan tuannya. Kemudian setelah burung bio ini meninggal, si tuan guru ini tidak lagi beliau mengajar ke pondok pesantren beliau. Beliau lebih memilih berdiam diri di kamar beliau. Jadi beliau mengurung diri. Sampai-sampai para dewan staf pengajar mencari kemana ini pimpinan, tidak datang-datang, tidak ke pondok pesantren, dan mendengar kabar bahwasanya setelah kematian burung bio yang diajari Sidin bersyahadat mati, si tuan guru berdiam di rumah atau di kamar saja. Kemudian para staf guru-guru pengajar menjenguk
dengan beberapa orang menjenguk ke rumah beliau. Kemudian bertamu di rumah beliau dan berbicara dengan beliau. Kemudian ada yang bertanya, mengapa ayahanda pimpinan atau guru tidak masuk ke pesantren? Ada yang mengira dikarenakan karena terlalu sayang sama burungnya dan ini membuat pukulan. Namun perkiraan itu salah. Si tuan guru berkata, beliau bercerita, kata beliau, burung saya yang mati kemarin, itu dalam sehari itu membaca syahadat sampai tidak terhitung, sama dengan banyak. Kata beliau, pada saat sakaratul maut, sakaratul maut, ternyata beliau mentalkin supaya si burung itu membaca syahadat sampai beliau begini, yang saya katakan tadi begini, dan burung tidak merespon dan akhirnya mati tanpa syahadat. Yang menjadi pemikiran tuan guru, bagaimana murid-murid sidin yang dalam sehari semalam mungkin tidak sebanyak burung beliau membaca syahadat. Apakah muridku itu akhir hayatnya atau akhir kalamnya akan membaca syahadat? Itu yang jadi pikiran beliau. Sebagaimana hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam, akhir perkataannya itu mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Itu biasanya orang-orang beriman itu yang ditalkin. Kalau seseorang itu sakit, kalau sudah ada tanda-tanda atau sakit terlalu parah, itu biasanya disuruh membaca syahadat dan sesudah itu tidak berbicara yang lainnya lagi, supaya akhir daripada berbicara itu adalah kalimah tauhid. Jadi biasanya kalau sudah begitu, keluarga itu jangan, yang datang itu jangan mengajak bicara kepada orang yang sakit tersebut. Jangan diganggu semestinya. Biarkan dia sesudah itu berzikir dengan hatinya atau dengan sirnya. Tetapi bagi orang yang mengerti tentang syahadat, itu sebenarnya walaupun berzikir tidak berzikir, wujud dirinya itu sudah syahadat. Karena pada sejatinya semesta sekalian alam ini adalah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah ada zat yang meliputinya, maka semesta alam ini adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebenarnya itu. Ini kenapa burung tadi tidak bisa mengucap syahadat pada akhir kalamnya, karena burung tadi hanya bisa mengata dengan syahadat, hanya bisa mengucapkan syahadat. Burung tadi tidak tahu artinya, burung tadi tidak mengerti maknanya, tidak paham, tidak mengetahui mafhumnya, dan tidak mengetahui rahasia daripada syahadat. Jikalau seseorang yang sudah mengerti rahasia syahadat, maka wujud dirinya itu nantinya akan syahadat, dan syahadat ini nyata kepada dirinya. Dan kalau begitu keadaannya, orangnya si dia itu adalah si syahadat, maka itu pada saat dia keluar atau meninggalkan dunia, maksudnya innalillah, maka akan berbunyi dengan bunyi syahadat karena dia si syahadat.
Begitu juga sebaliknya, kalau tidak mengenal maka wallahu a'lam, tidak tentu akan keluar syahadat. Jadi kita itu hari ini akan mengupas syahadat yang 5 macam ini karena ini adalah kedudukan 5 di diri kita dan syahadatnya ada 5. Jadi ini teramat penting juga syahadat ini supaya Islam kita itu tidak hanya sekedar di lisan, supaya benar bisa disaksikan ini syahadat itu harus menyata ada diri kita supaya benar pada nantinya kesaksian kita. Jadi kalau dari segi arti syahadat itu saksi, saksi itu untuk diterima biasanya ada syaratnya. Kalau di pengadilan biasanya kalau seseorang yang bersaksi atas sebuah perkara itu biasanya hakim akan menanya, apakah engkau melihat perkara itu? Kalau yang bersaksi ini tidak melihat, maka kesaksiannya itu lemah. Kesaksiannya lemah. Bisa-bisa tertolak. Walaupun dia ingin bersaksi, walaupun saya tidak melihat, saya ingin bersaksi, maka saksi Anda lemah dan belum tentu diterima. Saksi itu ada hanya dengan mendengar, tapi yang kuat itu melihat. Setiap yang bersaksi ini semestinya harus melihat. Di sini supaya kita memfokuskan supaya saksi itu benar. Kita mulai daripada syahadat secara syariat atau syahadat yang berkedudukan di lisan, yaitu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu seseorang yang mengucap ini seseorang itu masuk Islam walaupun dia kafir. Apabila dia mengucap itu dia Islam, ini sah secara syariat, tidak bisa diganggu gugat. Walaupun hatinya menolak dengan Islam, apabila ia mengucap maka dia masuk Islam. Itu secara syariat. Jikalau seseorang tidak bisa mengucap walaupun ia percaya dengan tiada sesembahan kecuali Allah dan dia mempercayai bahwasanya nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul Allah yang ke-25 yang terakhir, tetapi dia tidak mengucap, maka dia belum Islam, dia hanya beriman. Dia hanya beriman, percaya, tetapi perlu dilisankan. Sedangkan kalau dilisankan walaupun hatinya tidak benar-benar itu masuk Islam secara syariat. Pernah suatu ketika di dalam peperangan sahabat ini berduel dengan orang kafir. Pada ketika orang kafir itu kalah dan mau ditusuk, mau dibunuh, dia bersyahadat. Kemudian sahabat ini tahu ini syahadatnya ini, dia memperkirakan bahwasanya ini hanya karena ingin menyelamatkan diri. Kalau sudah bersyahadat itu tidak boleh dibunuh sebenarnya. Tetapi sahabat ini tetap membunuh dan Rasulullah mendengar, kemudian Rasulullah marah. Dan sahabat tadi membela dirinya bahwasanya ya Rasulullah dia mengucap syahadat ini hanya ingin menyelamatkan diri. Kemudian Rasulullah berkata, apakah engkau tahu isi hatinya? Apa engkau melihat? Siapa tahu dia memang benar-benar ingin
memeluk Islam. Siapa tahu pada saat itu dia langsung dapat hidayah. Makanya kalau sudah mengucap syahadat, dia saudara sesama Islam. Kita diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita bersaudara. Itu yang mengikat kita. Makanya darahnya itu haram, tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan, berdosa besar. Itu syahadat syariat. Syahadat syariat ini ada memiliki kelemahan dia. Dia lemah. Makanya tadi karena dia tidak melihat, tidak terkait dengan penyaksian yang sebenarnya, tidak melihat, hanya sebatas di ucapan, makanya lemah. Lemahnya itu dia mudah cedera, dia bisa rusak. Seseorang yang hanya mengetahui syahadat syariat ini sering itu bisa syahadatnya itu rusak dan bisa murtad, bisa dia keluar. Namun untungnya syahadat ini sering diulang-ulang di dalam salat sebanyak 9 kali. Di dalam salat subuh itu 1 kali karena tidak ada tahiyat awal. Zuhur, asar, maghrib, isya dan isya itu 2 kali 2 kali. Jadi 9 kali dalam sehari semalam, itu memperbaharui syahadat kita. Yang mana di dalam keseharian kita itu bisa saja syahadat kita ini cedera dan bisa saja kita itu murtad. Dan yang membuat syahadat kita itu rusak ada 3 perihal, yaitu i'tikad, perkataan, dan perbuatan. I'tikad itu begitu banyak sebenarnya yang membuat kita itu syahadatnya cedera, bahkan kita menjadi murtad. Banyak i'tikad. Salah satunya kita beriktikad, apabila beriktikad bahwasanya Tuhan itu bertempat, itu membuat syahadat kita rusak. Bahwasanya Tuhan itu bersusun-susun atau ada kita terbersit di dalam benak kita bahwasanya Tuhan itu begini, maka itu bisa merusak syahadat. Atau kita mengiktikadkan yang sesuatu yang wajib, kita iktikadkan tidak wajib, itu bisa. Atau kita sama dengan banyak, saya lupa ini macam-macamnya itu, yang yang seterusnya itu seperti perbuatan. Kalau kita menyembah berhala atau sujud kepada berhala atau mengikuti ibadah yang di luar Islam, itu bisa. Kalau menyembah matahari itu bisa, perbuatan itu bisa membuat seseorang murtad. Kalau perkataan, seseorang yang mengatakan orang saudaranya yang Islam mengatakan kafir dan dia tidak benar kafir, maka kekafiran itu kembali kepada kita. Itu bisa membuat kita murtad juga. Atau mengolok-olok atau maksudnya nama Tuhan atau nama Allah dijadikan permainan. Atau ada yang buat konten, itu bisa membuat kita murtad. Atau kita membuang mushaf, nah itu perbuatan membuang mushaf ke tempat sampah, mushaf Al-Quran, itu pun bisa menjadikan kita itu murtad. Jadi banyak, sama dengan banyak yang hal ini. Di tempat kami ada Syekh Muhammad Arsad atau Datuk Kalampayan. Beliau ada mengarang kitab dan beliau rinci menjelaskan tentang perihal-perihal yang membuat murtad. Makanya sama dengan banyak dari sana tadi, daripada saking banyaknya mungkin kita itu kena. Jadi
Kalau tidak salat, nah itu biasanya bahaya itu, karena tidak memperbaharui. Makanya kalau mau tidur itu baca syahadat yang terakhir. Siapa tahu syahadat kita rusak. Ini bagi orang-orang yang hanya mengerti syahadat secara syariat. Adapun syahadat secara tarikat, ini kedudukannya di hati. Hati itu mentasdikkan atau membenarkan dengan hati, kemudian mengimani serta meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya benar, hati kita itu membenarkan bahwasanya tiada yang lainnya yang berhak disembah. Keyakinan kita itu dari hati, bukan sekedar di ucapan. Kalau itu tentang la ilaha illallahnya itu, kalau benar begitu, itu orang itu tidak mungkin lagi tidak salat. Itu semestinya begitu, karena dia itu meyakini bahwa tiada yang disembah dan membenarkan itu, mengimani di sana, dia semestinya itu tidak meninggalkan salat. Kan ada orang yang tidak salat itu, itu tidak dengan hatinya, syahadatnya itu, Islamnya itu tidak dengan hati. Kalau dia benar dengan hatinya, dia pasti salat itu. Kalau tidak salat, ini menandakan tidak benar. Makanya Nabi mengatakan salat itu pemisah antara kafir dan muslim, antara orang Islam dengan orang kafir itu di salat. Sebenarnya di situ ada hadis Nabi itu yang mengatakan begitu. Jadi kalau orang tidak salat itu sebenarnya syahadatnya itu tidak sampai ke hati itu. Kalau terkait Muhammadur Rasulullah, membenarkan itu subutur risalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapnya risalah atas Nabi, risalah kenabian itu ada 4: sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Itu sidik, benar Nabi, bahwa beliau bersifat benar, al-amin, beliau tidak pernah berdusta. Amanah, beliau orangnya amanah. Tablik, menyampaikan. Fatanah, beliau orangnya cerdik. Itu di dalam Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallahnya, jadi kalau yang Muhammadur Rasulullahnya itu sebenarnya itu kita itu kalau meyakini Nabi begitu, sedangkan Nabi ini panutan kita, seharusnya ada efek begitu, maksudnya ada efek yang kita jangan pendusta begitu, supaya kita menjadi orang benar, supaya syahadat kita itu benar. Jadi membenarkan ini dengan hati. Yang terlebih lagi nanti kita mungkin di kesempatan yang akan datang kita kupas membenarkan itu supaya tidak dengan hati, tetapi dengan jiwa kita, dengan ruh kita. Ini secara makna. Ada cerita Fudail bin Iyad, beliau didatangi seorang pencuri kapan yang bertaubat. Kemudian dia mengaku bahwasanya pekerjaannya selama ini adalah mencuri kapan, mencuri kain mayat. Kemudian Fudail bin Iyad bertanya kepada si pencuri kapan tentang keadaan seseorang yang di dalam kubur itu. Bagaimana keadaannya? Si pencuri kapan menjawab, kebanyakan dari mereka itu rata-rata tidak menghadap kepada kiblat. Nah, dia tidak menghadap kepada kiblat. Kemudian Fudail bin Iyad berkata, kasihan mereka. Mereka tidak membenarkan akan Allah. Termasuk
di sini syahadatnya belum benar. Kita untuk membenarkan akan Allah ini kita perlu pengkajian tauhid. Nah, di sini karena tidak bertauhid, jadi syahadat ini keterkaitannya dengan ilmu ketauhidan atau dengan ilmu ma'rifat atau ilmu ketuhanan, supaya man rabbuka, kita tahu siapa Tuhan kita di sini. Jadi jangan nanti nanti dikubur itu sebenarnya di sini sekarang. Jadi di dalam hal syahadat ini terkait di dalam mengenal Tuhan. Kata Fudail bin Iyad, kasihan mereka, mereka tidak membenarkan di sana, tidak membenarkan bahwasanya Allah yang memberi rezeki di situ, bahwasanya Allah yang berbuat, bahwasanya Allah yang bisa memberi manfaat, yang memudarat, itu semuanya keterkaitan, itu tauhid yang sangat menentukan. Nah, habis waktu. Hanya ini nanti kita sambung syahadat hakikat, syahadat ma'rifat, dan syahadat sir, syahadat ruh, syahadat nur, syahadat jat. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.